Hey, selamat pagi kawan-kawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini pertemuan ke-13 atau 14 ya kalau tidak salah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Pembangunan masyarakat. Jadi pembangunan masyarakat itu adalah usaha di mana masyarakat itu dapat mengorganisir kelompoknya dalam bentuk bersama-sama, rame-rame untuk melakukan sebuah pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga kepada evaluasi yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan baik itu individu atau juga untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Teman-teman bisa lihat di sini definisi-definisi pembangunan masyarakat menurut PBB, menurut International Cooperation Administration, dan Arthur Dunham. Di mana mereka masing-masing memiliki pandangan-pandangan mengenai apa itu pembangunan masyarakat. Jadi menurut saya sendiri juga pembangunan masyarakat ini tujuannya untuk memperbaiki kondisi di mana ekonomi, sosial, dan budaya itu harus berada. Dan juga pembangunan masyarakat ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, yang dimana mereka memiliki peran utama dalam hal melakukan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pada monitoring, yang dimana peran mereka itu sendiri tidak lepas daripada pengawasan daripada pemerintah itu sendiri. Sebab fungsi di sini adalah ketika masyarakat memberdayakan sumber daya yang masyarakat miliki di sekitaran lingkungan mereka, namun juga itu juga dibutuhkan peran dari pemerintah untuk mendukung peran daripada masyarakat, yang dimana sumber daya yang dimiliki pemerintah dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu digabung menjadi satu untuk melakukan suatu pembangunan. Jadi ibaratnya saling ada dukungan antara pemerintah dan juga antara masyarakat jika ingin pembangunan itu maksimal dan berjalan sesuai proses. Lanjut. Nah, di sini Arthur Dunham mengemukakan 4 unsur di mana pengembangan masyarakat itu dapat dilakukan. Yang pertama adalah merupakan proses pembangunan yang berkesinambungan, di mana pembangunan masyarakat sendiri itu adalah merupakan proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, sesuai dengan rencana dan apa yang menjadi tujuan daripada pembangunan tersebut. Itu dilakukannya secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan. Terus yang kedua, bertujuan untuk memperbaiki to improve kondisi di mana ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, di sini bagaimana masyarakat itu melakukan pembangunan secara bersama-sama yang tujuannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, habis itu untuk mempererat sosial mereka di lingkungan keseharian mereka, dan juga membangkitkan atau mempersatukan kebudayaan masyarakat yang ada, di mana dari ketiga faktor tujuan ini dari ekonomi, sosial, dan budaya ini tujuannya adalah untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal pembangunan. Yang ketiga itu adalah memfokuskan kegiatan melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk mewujudkan prinsip to help to community to help themselves.
Yang dimana di sini pemerintah ataupun lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah itu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Yang dimana tujuannya itu adalah yang dimana tujuan pemberdayaan kepada masyarakat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat sendiri, apa yang mereka butuhkan selama ini dalam pembangunan dan apa yang mereka ingin capai. Itulah yang nantinya akan mewujudkan prinsip-prinsip to help, to community, dan to help themselves. Ini akan membantu mereka dalam melakukan pembangunan. Terus yang keempat adalah untuk memberikan penekanan pada prinsip kemandirian, artinya adalah partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama grup action di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan yang dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Yang dimana di sini tujuan daripada pembangunan masyarakat itu tadi, memberdayakan masyarakat itu tadi, harapannya adalah untuk masyarakat itu dapat mandiri, yang dimana kemandirian itu tertuang dalam bentuk partisipasi aktif daripada masyarakat itu sendiri ke dalam pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama. Bisa disebut juga aksi bersama atau group action. Nah, group action ini tujuannya adalah bersama-sama memecahkan masalah, memikirkan suatu permasalahan atau memikirkan suatu apa yang hendak dilakukan. Yang tujuannya adalah pastinya untuk memecahkan masalah yang ada di sekitaran mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan selama dalam melakukan hal-hal pembangunan ya. Jelasnya adalah untuk memecahkan masalah mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka lakukan sendiri berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing individu ataupun masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu dibutuhkannya suatu kelompok masyarakat yang tujuannya adalah untuk bersama-sama memikirkan realisasi daripada perjalanan pelaksanaan pembangunan. Jack Rothman itu merumuskan 3 model praktek pembangunan masyarakat. Yang pertama, model pengembangan lokal, locality development model, di mana di sini adalah partisipasi yang aktif dari masyarakat lokal untuk membuat perubahan, pergerakan dari masyarakat, tindak lanjut dari masyarakat, itu turun tangannya masyarakat, berkecimpungnya masyarakat, baik itu mengeluarkan tenaga, uang, pemikiran, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat suatu perubahan dalam pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal tersebut. Terus yang kedua, adanya model perencanaan social planning model, di mana model yang merencanakan perubahan sosial dan menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif seperti kenakalan remaja, perumahan, pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya. Nah, social planning model ini adalah model yang membantu masyarakat bersama-sama untuk melakukan pemecahan masalah, pemikiran permasalahan-permasalahan yang ada, mencari solusi, dan juga untuk memecahkannya bersama-sama ya, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal bersama-sama agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan sesuai harapan, tidak salah target dan lain sebagainya. Adapun masalah-masalah sosial yang bisa dikerjakan atau yang bisa diselesaikan oleh masyarakat sekalian itu adalah masalah yang substantif ya, masalah sosial yang substantif, yang dimana juga disebutkan di situ adalah bisa juga dalam kenakalan remaja, pembangunan perumahan,
habis itu penyelesaian permasalahan dalam lingkup pemukiman, habis itu bagaimana lingkungan-lingkungan di situ dikaitkan dengan kesehatan, terus bagaimana pendidikan di sekitar lingkungan tersebut, dan juga masalah sosial lainnya yang harus diselesaikan oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Karena mengapa masyarakat, sekali lagi ditekankan di sini bahwa masyarakat yang mengetahui lingkungan sekitarnya. Misalkan masyarakat di suatu pedesaan tersebut bersama-sama memecahkan, berkumpul melakukan perumusan perencanaan permasalahan yang ada. Apa sih yang kurang dari desa kita ini? Misalkan pendidikannya kurang, kesehatannya kurang, dan dan sektor-sektor lainnya kurang. Maka dari itu adanya masyarakat di sini berkumpul untuk melakukan penyatuan pemikiran untuk memecahkan suatu permasalahan, yang dimana hasil daripada pemikiran-pemikiran ini nanti akan dilanjutkan ke tingkat atasnya lagi agar cepat dan agar cepat tanggap tingkat-tingkat di atasnya lagi itu untuk menjalankan, untuk melaksanakan apa yang menjadi permintaan masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Terus yang ketiga adanya model aksi social action model, yang dimana model ini menekankan pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung, yang tidak tersentuh, bahkan ya, misalkan penduduk yang di pelosok desa sana yang tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Penduduk yang tidak beruntung atau tidak tersentuh secara organisasi, terarah, dan sistematis. Kita juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang luas untuk peningkatan sumber dan perlakuan yang sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi, yang dimana kita lihat sekarang banyak desa-desa, penduduk desa, bahkan di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pemerintah sama sekali. Nah, disinilah pentingnya model ini, yang dimana model ini sebagai model aksi sosial untuk merangsang orang-orang di atas tersebut, yang orang-orang yang memiliki kepentingan, orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut untuk memperhatikan, misalkan memperhatikan wilayah-wilayah yang kurang tersentuh oleh mereka, yang dimana kita tahu sendiri juga ada di Indonesia ini desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang tidak dapat terjangkau oleh jalan melalui darat ataupun juga udara. Dan juga di sini dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan sebuah pembangunan di mana desa-desa tak tersentuh tersebut. Sederhananya adalah pemerintah harus menyamaratakan pembangunan itu ke segala arah, ke segala wilayah yang ada di Indonesia, misalkan ya, baik itu membangun sebuah jalan, membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya secara merata. Inilah yang disebut dengan model aksi sosial. Nah, selanjutnya kita membahas konsepsi pemberdayaan masyarakat. Menurut Hari Hikmat, konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat itu selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, dengan konsep partisipasi, jaringan kerja, dan juga keadilan. Nah, di mana konsep pemberdayaan ini masuk ke dalam juga partisipasi, peran turunnya masyarakat ke dalam pembangunan bersama pemerintah, jaringan kerja, melakukan hubungan-hubungan jaringan kerja dengan pemerintah dan swasta dan lain sebagainya macamnya. Nah, terus selanjutnya adalah McArdle. Di sini menekankan lagi, menjelaskan lebih detail lagi bahwa pemberdayaan itu sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melakukan keputusan tersebut. Artinya siapa? Pemerintah yang
yang bekerja sama dengan lini swasta misalkan, dan juga bekerja sama dengan lini masyarakat untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, di sini masyarakat bisa dikatakan sebagai, menurut saya, masyarakat di sini masuk ke dalam kategori yang pertama adalah masyarakat lokal, penduduk. Terus masyarakat juga bisa disebut dengan akademisi di sini, karena akademisi melibatkan per orang ya, per orang, per individu ataupun kelompok individu. Menurut saya kategori dari masyarakat adalah kedua itu ya. Nah, pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses yang berjalan secara terus-menerus, berjenjang dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya, mengubah gaya hidupnya, mengubah pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat, suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat tersebut. Selain meningkatkan ekonomi, juga meningkatkan kemampuan knowledge kepada masyarakat tersebut juga ke dalam pembangunan. Artinya agar masyarakat tersebut dapat memiliki pengalaman, dapat memiliki pengetahuan dalam pembangunan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Maka untuk mewujudkan dari konsepsi pemberdayaan masyarakat tersebut, masyarakat harus melakukan harus dilakukan masyarakatnya. Yang pertama harus dilakukan masyarakat itu adalah mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan serta potensi yang dimilikinya, di mana harus ada penggalian potensi daripada pemberdayaan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan swasta untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Yang pertama untuk merangsang tujuan pemberdayaan itu ya, tujuan pemberdayaan masyarakat itu untuk merangsang masyarakat agar masyarakat tersebut dapat melakukan identifikasi ataupun juga dapat melakukan pengkajian suatu permasalahan yang mengkaji suatu permasalahan terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terus yang kedua adalah menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil kajian. Perlunya dilakukan penyusunan rencana ini harus dilakukan oleh masyarakat. Itu perlu dilakukannya penyusunan rencana suatu kegiatan, misalkan kegiatan apa di sektor kepariwisataan. Berdasarkan hasil kajian, berdasarkan hasil diskusi bersama, baik itu lini pemerintah, lini swasta, akademisi, dan juga masyarakat lokal. Itu hasil daripada diskusi ke masing-masing stakeholder. Misalkan dalam sektor pariwisata itu hasilnya merupakan suatu kajian dalam pembangunan, apa sih hasilnya yang harus dicapai, apa sih yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan dan lain sebagainya. Itu harus disusun oleh masyarakat. Terus yang ketiga, mengimplementasikan rencana tersebut, menjalankan rencana tersebut ya pastinya. Hasil dari hasil kajian tadi itu berupa pengimplementasian rencana. Terus yang keempat, terakhir adalah secara terus-menerus, mengimplementasikan rencana tersebut secara terus-menerus, secara berkelanjutan sambil dipantau daripada pelaksanaan pembangunan tersebut harus adanya pemantauan dengan mengkaji bagaimana sih proses penjalanan kegiatan tersebut hingga menuju hasil daripada kegiatan tersebut, yang disebut juga dengan monitoring dan evaluasi. Nah, tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri pastinya untuk meningkatkan, menumbuhkan atau merangsang
potensi masyarakat tersebut agar masyarakat tersebut mampu meningkatkan kualitas hidupnya yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya, melalui kegiatan-kegiatan pembangunan, misalkan misalkan ya suatu kelompok masyarakat di suatu desa itu melakukan pembangunan berupa masjid yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama, juga melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga melakukan pembangunan lainnya yang dibangun oleh kekuatan kelompok masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Itu ya tujuan daripada pemberdayaan masyarakat ini. Terus, nah ini adalah proses pemberdayaan seperti yang kita jelaskan di slide-slide sebelumnya. Proses daripada pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi kajian. Setelah melakukan pengkajian, muncul adanya proses merencanakan suatu kegiatan. Setelah proses perencanaan suatu kegiatan, maka yang ada adalah untuk menjalankan kegiatannya. Nah, tentunya menjalankan kegiatan tersebut juga dibutuhkan adanya uang. Maka disebut juga A, B, C, D sebagai proses pemberdayaan masyarakat di sini. Yang dimana ini dilakukan secara berulang-ulang ya, sama seperti gambar ini. Dari proses kajian, perencanaan, pelaksanaan hingga uang itu dilakukan secara berkesinambungan, secara berkelanjutan. Yang hasil daripada tujuan rencana A, B, C, D ini adalah melakukan suatu pemberdayaan masyarakat. Itu ya, mengerti teman-teman? United Nation itu berpandangan bahwa mengemukakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat itu ada getting to know the local community, yaitu adalah mencari tahu karakteristik masyarakat setempat, masyarakat lokal yang akan diberdayakan. Maka dari itu langkah utama menurut United Nations ini dalam proses pemberdayaan masyarakat itu yang harus dilakukan pertamanya adalah mencari tahu apa sih karakteristik masyarakat di suatu daerah, di suatu wilayah tersebut, agar hasil dari akhirnya nanti tidak salah sasaran, harus tepat sasaran. Maka dari itu diperlukannya getting to know the local community. Selanjutnya adalah gathering knowledge about the local community, yang dimana proses ini adalah untuk mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat tersebut. Nah, setelah mencari tahu karakteristik, terus langkah yang kedua yang harus dilakukan dalam memberdayakan masyarakat adalah untuk mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat tersebut, informasi di suatu kelompok masyarakat di suatu daerah itu apa sih yang harus dikumpulkan, misalkan ya mengenai pengetahuan masyarakat di situ, sejauh mana pengetahuan mereka dalam hal pembangunan, itu yang harus dicari oleh stakeholder yang melakukan suatu pemberdayaan masyarakat ini. Terus langkah yang ketiga adalah identifying the local leaders, yang dimana di sini pentingnya keterlibatan pemimpin atau tokoh masyarakat. Pasti ya, di setiap proses pembangunan apa aja itu di semua sektor di suatu negara itu pasti ada keterlibatan suatu pemimpin atau tokoh masyarakat di sekitaran itu, mau itu kepala daerahnya, mau itu tokoh masyarakatnya, itu pasti terlibat di situ ya. Selanjutnya adalah stimulating
the community to realize that it has problems. Yang dimana di sini adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang bertentangan dengan adat keseharian di sekitar masyarakat tersebut. Proses daripada pemberdayaan di sini adalah mencari tahu untuk bagaimana sih tingkat lingkungan sosial masyarakat setempat agar pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tersebut tepat sasaran dan tidak mengubah tatanan sosial, lingkungan sosial yang mereka lakukan keseharian di sekitar tempat wilayah mereka tinggal. Itulah tujuannya proses stimulating to community to realize that it's the has problems ini ya. Terus selanjutnya adalah helping people to discuss their problems. Dimana proses ini merupakan proses di mana masyarakat itu dirangsang untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan untuk secara bersama-sama. Jadi di sini membentuk karakter masyarakat agar masyarakat tersebut dapat mandiri dalam mendiskusikan suatu permasalahan dan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama, secara berkelompok. Dan juga ini untuk tidak bergantung terlalu banyak kepada pemerintah ataupun swasta ya. Terus selanjutnya adalah helping people to identify their most pressing problems. Di mana proses ini adalah proses memberdayakan masyarakat agar masyarakat itu mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Agar masyarakat itu mampu, ibaratkan kata itu, mampu mengidentifikasi suatu masalah yang mereka hadapi yang paling menekan, skala prioritas permasalahan yang paling diprioritaskan dulu untuk diselesaikan. Terus tahap selanjutnya adalah fostering self-confidence, di mana proses pemberdayaan masyarakat ini adalah tujuan utamanya adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membangun rasa percaya diri masyarakat tersebut. Jadi rasa percaya diri masyarakat tersebut untuk melakukan sebuah perencanaan, untuk melakukan sebuah pengidentifikasian dalam menyelesaikan masalah di suatu pembangunan itu dibangun rasa percaya dirinya. Terus selanjutnya adalah deciding on a program action. Ini adalah proses pemberdayaan agar masyarakat itu mampu menentukan skala prioritas ya. Ini bentuk daripada fostering self confidence yang di atas sebelumnya itu tadi ya. Agar masyarakat itu mampu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan di suatu wilayahnya. Selanjutnya adalah recognition of strength and resources, di mana proses ini membuat masyarakat dapat mengetahui dan juga mengerti kekuatan dan sumber daya yang masyarakat itu miliki agar dapat dimobilisasi dalam penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat di suatu wilayah tersebut. Selanjutnya adalah helping people to continue to work on solving their problems. Ini mana tahap ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, yang berjenjang ya, yang terus-menerus dilakukan. Inilah proses pemberdayaan pada masyarakat tersebut. Terus selanjutnya increasing people ability for self-help. Ini menumbuhkan rasa mandiri pada masyarakat agar dapat berswadaya
tanpa bergantung kepada pemerintah, tanpa bergantung pada swasta. Bukan berarti lepas tangan begitu saja. Pastinya masyarakat juga butuh bantuan dari atas, namun tidak selalu membutuhkan bantuan daripada stakeholder yang ada di atas. Selanjutnya, pola pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah pola pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu harus melakukan yang disebut adalah konsep of societal learning yang dicetuskan oleh Friedman ya. Ini adalah konsep yang dimana mempertemukan top down dan bottom up approach, yang dimana mempertemukan bahasanya itu kekuasaan di atas menuju ke bawah dengan tindakan bawah masyarakat itu menuju ke atas. Ini lebih sederhananya adalah top down itu campur tangan pemerintah dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di bawah, jadi dari atas ke bawah ya. Terus dipertemukan dengan bottom up. Bottom up adalah dari lingkungan masyarakat yang paling bawah ya, masyarakat yang melaksanakan pembangunan yang bekerjasama dengan top yang di atasnya ya, pemerintah. Terus selanjutnya pola pemberdayaannya ini selanjutnya adalah membutuhkan proses saling belajar, mutual learning, melalui proses perencanaan transaksi, perencanaan transaksi. Di sini dimana pola pemberdayaan masyarakat itu membuat masyarakat membutuhkan suatu proses belajar untuk mengumpulkan knowledge yang harus masyarakat miliki agar masyarakat itu berpengalaman, memiliki pengetahuan dalam hal pembangunan ya, baik itu dari perencanaan hingga pada evaluasi. Selanjutnya berubah menjadi pelajar, dari mutual learning menjadi pelajar the learners, untuk menuju aksi masyarakat community action. Bentuk daripada pemberdayaan yang dilakukan mutual learning bagi masyarakat tersebut, hasilnya untuk menunjukkan bahwa masyarakat tersebut menjadi community action. Artinya pada tahap pelajar the learners ini, masyarakat sudah tumbuh knowledge-nya, sudah tumbuh pengetahuannya dalam hal melakukan pembangunan dari perencanaan hingga pada evaluasi, itu sudah tumbuh. Maka inilah yang disebut aksi masyarakat atau community action, masyarakat beraksi dalam pembangunan. Tahap selanjutnya itu akan dari community action, itu masyarakat akan menjadi masyarakat belajar atau learning society. Yang di sini adalah tahap di mana masyarakat itu sudah bertransformasi untuk mengembangkan kapasitas komunitasnya, atau juga bisa dibilang community capacity building. Masyarakat dapat mengembangkan kapasitas pengetahuannya pada tingkat ini secara bersama-sama, secara berkomunitas. Selanjutnya, dari learning society itu menjadi active society, masyarakat yang aktifnya, masyarakat yang mampu mengembalikan biaya investasi publik. Artinya dari tadi, misalkan masyarakat melakukan perencanaan hingga pada
dari perencanaan tersebut hingga evaluasi. Dan hasil dari evaluasi tersebut bagaimana masyarakat mengkaji lagi lebih dalam hal apa yang harus dilakukan dan hal apa yang harus tidak dilakukan dalam pembangunan yang mereka bangun. Nah, kegiatan tersebut menjadikan masyarakat itu sangat aktif dalam pembangunan, serta apa yang dilakukan masyarakat tersebut dapat mengembalikan biaya investasi publik. Contoh sederhananya yang saya kasih itu sektor pariwisata Kering Bangkira itu ya, yang itu dibangun, dijalankan dan dibangun oleh masyarakat, bagian wahananya, terus bagian fasilitas publik, misalkan seperti jalan, jaringan, habis itu rumah betang yang dibangun di dermaga Kering Bangkirai, bangunan dan lain sebagainya yang berasal dari pemerintah. Nah, artinya di sini masyarakat yang menjalankan kegiatan pariwisata tersebut dapat memperoleh benefit dari wisatawan tersebut. Jadi masyarakat di sini dapat mendapatkan benefit dari wisatawan tersebut yang mengunjungi dermaga Kering Bangkirai, yang dimana dari benefit itu merupakan pendapatan yang didapat untuk masyarakat, yang masyarakat dapatkan dari hasil menjalankan kegiatan wisata. Terus juga masyarakat dapat memberikan benefit juga kepada pemerintah, atau juga yang disebut dengan mengembalikan biaya investasi pemerintah kepada dermaga Kering Bangkirai yang berupa pajak atau retribusi yang dilakukan di tiket masuk, dan juga dilakukan yang ditarik pajaknya dari pengelola, dari penjalan kegiatan wahana itu, dari komunitas yang ada di dermaga Kering Bangkirai itu ditarik pajaknya dari pemerintah, dan pemerintah mengembalikannya lagi ujung-ujungnya kepada masyarakat. Jadi ada timbal balik di sini ya, timbal balik antara masyarakat yang bekerja dan pemerintah yang menyediakan fasilitasnya. Karena masyarakat juga memiliki peran utama dalam pembangunan, karena masyarakat juga yang mengetahui sumber daya yang mereka miliki. Maka dari itu, jika dalam suatu pembangunan, sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah digabung serta dijalankan atau dikelola dengan profesional, maka hasil atau tujuan dari hasil pembangunan tersebut akan tepat sasaran dan lancar. Terus selanjutnya, inilah yang menjadikan masyarakat itu berpartisipasi, sehingga partisipasi daripada masyarakat tersebut merangsang masyarakat lagi untuk lebih aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan yang terarah, yang berencana, terutama dalam meningkatkan pendapatan income generating serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat tersebut untuk employment generating, untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jadi tujuan daripada pembangunan itu sendiri yang dijalankan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan stakeholder di atasnya itu kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya, untuk membuka lapangan kerja baru dan lain sebagainya. Inilah pola pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya yang dilakukan secara profesional. Selanjutnya, United Nations lagi ya. United Nations ini memberikan syarat-syarat agar masyarakat itu mau berpartisipasi ke dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Teman-teman bisa lihat sendiri, agar masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka masyarakat itu harus memperoleh apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan.
Itu harus dipenuhi dulu agar masyarakat nah, jika kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu terpenuhi, maka masyarakat akan segan, akan bersemangat dalam berpartisipasi. Ya, itu ya. Lebih spesifiknya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Maka kesimpulan saya adalah menurut United Nations ini, syarat agar masyarakat mau berpartisipasi itu yang pertama adalah dibutuhkannya dulu kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, oleh stakeholder di atasnya itu dipenuhi dulu. Terus yang kedua diberikan leluasa untuk masyarakat mengendalikan, mengelola dan menjalankan pembangunan. Harusnya juga harus adanya. Terus yang ketiga harus adanya pengawasan dari pemerintah. Jadi pemerintah ini sebagai fasilitator, sebagai penganggar, sebagai regulator itu membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakannya itu memberikan suatu fasilitas kepada masyarakatnya agar masyarakat lokal tersebut dapat dengan leluasa melakukan program-program pembangunan secara terencana dan terafiliasi ya. Ini selanjutnya ya. Nah, 3 pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu ada menurut Ross itu the single function approach yang pertama. Sebentar. Oke, pola the single function approach ini merupakan pola di mana di sini peran hanya di the single function approach ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara teknis. Artinya yang dilakukan secara teknis, pembangunan di sini disediakan oleh pihak-pihak tertentu di luar pemerintah, misalkan swasta. Ia menyediakan suatu fasilitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan lainnya yang dibangun oleh pihak luar misalkan ya. Ini merupakan suatu pembangunan yang dilakukan di luar masyarakat. Jadi disediakan dulu fasilitasnya, fasilitas pendidikannya, disediakan dulu fasilitas misalkan kesehatannya oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak-pihak swasta ya tentunya. Atau juga pihak swasta yang membangun rumah sakitnya, terus pendidikannya yang bertaraf swasta itu. Nah, terus masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan oleh orang luar ini, masyarakat di sini merasa asing dengan rangka the single function approach, karena di sini yang membangun adalah pihak dari luar masyarakat. Terus masyarakat di sini berkecimpung, ibarat kata seperti kemarin. Nah, di mass tourism yang membangun adalah yang membangun adalah swasta. Terus masyarakatnya dijadikan sebagai pekerja di situ. Jadi masyarakat tidak memiliki, menurut saya, masyarakat tidak memiliki peran utama dalam pembangunan. Artinya masyarakat tidak seluruhnya dilibatkan dalam proses pembangunan. Atau juga lebih singkatnya, masyarakat tidak dapat bersuadaya di sini. Maka dari itu, pola pendekatan pemberdayaan ini, the single function approach ini, bahasanya itu tidak relatif ya, tidak
tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakatnya sendiri merasa asing, masyarakatnya sendiri merasa merasa tidak dilibatkan secara besar-besaran dalam hal ini. Inilah the single function approach, di mana pihak luar yang membangun, masyarakat tinggal datang dan mengerjakan. Terus yang kedua, the multiple approach. Ini juga hampir sama dengan the single function, tapi hasilnya adalah hasil dari the multiple approach ini adalah membuat masyarakat itu bergantungan apa misalkan the multiple approach ini adalah di mana para ahli, para praktisi itu hadir di sekitar masyarakat, datang di sekitar masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, tentunya the multiple approach ini hasilnya adalah membuat masyarakat sangat bergantung pada praktisi tersebut, pada ahli tersebut. Jadi, setiap ada masalah yang diminta pandangan adalah ahli dan ahli. Maka itu, the multiple approach ini tidak menjadikan masyarakat itu mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Nah, terus pola yang selanjutnya adalah the inner resort approach. Nah, ini yang dianggap sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat, the inner resort approach. Jadi di sini pola ini menekankan bahwa masyarakat dapat pentingnya merangsang masyarakat untuk dapat mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka serta bekerja sama bersama pemerintah dan badan-badan lainnya untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Ya, pola-pola inilah yang mendidik masyarakat ya, di mana pola-pola ini membuat masyarakat itu lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah, dalam membuat perencanaan, dalam mengevaluasi hasil perencanaan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Sehingga juga dengan mandiri masyarakat ini masyarakat itu tidak bergantung dengan pihak manapun. Namun dengan demikian bukan berarti masyarakat lepas begitu saja dengan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pola ini membuat masyarakat selain mandiri, masyarakat juga dapat secara kooperatif bekerja sama dengan pemerintah tanpa bergantung pada pemerintah. Yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai subjek dan juga sebagai subjek, sebagai pembangun ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan. Apa langkah-langkah tersebut? Yang pertama, membentuk iklim yang membuat masyarakat berkembang. Nah, membentuk iklim untuk membuat masyarakat berkembang ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, dengan menyadarkan masyarakat dan memberi motivasi yang membuat masyarakat tersebut berkembang. Terus selanjutnya adalah memotivasi masyarakat yang dilakukan dengan mengajak masyarakat tersebut untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah mereka sendiri untuk dilakukannya pembangunan. Terus langkah yang kedua, memperkuat potensi yang ada, potensi masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang masyarakat itu miliki, itu diperkuat dengan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang mereka miliki, dengan potensi apa yang mereka miliki. Selanjutnya adalah proses perlindungan, proses pendampingan. Di mana sini ada dua juga ya anaknya. Yang pertama, penguatan akses dari kelompok informal pada kelompok formal. Jadi penguatan akses ya, penguatan accessibility empowerment. Jadi ini adalah
bagaimana masyarakat dan pemerintah di sini sama-sama bekerja sama-sama sama-sama saling menguatkan agar agar tujuan dari penguatan akses tersebut dapat berjalan sesuai harapan ya, sesuai harapan dan juga terciptanya akses penguatan akses tersebut menciptakan suatu kelompok masyarakat itu dapat diberdayakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pemberdayaan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah perlu adanya penguatan akses dari kedua belah pihak. Terus selanjutnya penguatan teknis. Penguatan teknis di sini adalah yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan advokasi sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing-masing stakeholder, pemerintah, swasta, itu masing-masing dari stakeholder itu diwujudkan dalam bentuk share secara nyata seperti program, pendanaan, dan kebijakan. Nah, kita tahu bahwa pemerintah itu sebagai fasilitator yang sangat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan sebuah pengelolaan dan melakukan sebuah pelaksanaan daripada pembangunan yang hendak dicapai secara bersama-sama ya. Next. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin materi selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan ya, entah itu kita bisa kembali lagi ke hari Rabu atau tetap dari Kamis sementara ya, karena ini bersifat fleksibel saja, jadi entah hari Rabu atau hari Kamis itu kita lihat minggu depan. Karena saya juga ada pekerjaan yang lain, maka dari itu saya mohon maaf karena jika materi ini saya sampaikan dari Kamis ya, tidak dari Rabu. Jadi selama saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, sementara pilihan kita ditunda ke hari Kamis dulu. Namun pada saat puas nanti kembali ke hari Rabu lagi ya, hari Rabu lagi. Oke, itu saja. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya seperti kemarin ya, satu kelompok satu pertanyaan, silahkan teman-teman pertanyakan apa yang ingin teman-teman pertanyakan dan apa yang ingin teman-teman sanggah. Maksudnya apa yang ingin teman-teman berikan pernyataan. Jika teman-teman ingin berikan pernyataan, dipersilahkan di kolom komentar nanti ya di Classroom seperti biasa. Jadi itu dulu, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang saya berbelit-belit atau lainnya, karena saya blank ya. Saya juga blank di tengah-tengah tadi. Setelah itu, oke, sekian dan terima kasih ya. Saja dulu dari saya.